Puji Tuhan, saudara-saudara, salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada kesempatan ini untuk saya menyampaikan pesan firman Tuhan pada minggu kedua di bulan Mei 2022. Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara-saudara berada, dan lebih khusus jemaat GPD Sola Gracia. Mari saya mau berdoa, biar kiranya Tuhan pimpin, Tuhan urapi, baik hamba maupun juga Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kesempatan ini lagi kami boleh menikmati Engkau melalui persekutuan ini, walaupun hanya melalui tayangan ini. Kami perlu akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan, kami semua yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu dari Engkau sendiri. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan akan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 1. Berkata demikian, Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah perkataan Yesus langsung dia sampaikan kepada para murid-murid. Dan perkataan ini tidak hanya berhenti sampai kepada murid-murid, tetapi juga sampai kepada saudara-saudara Bapak Ibu sekalian yang ada pada siang hari ini. Saudara-saudara, firman berkata, janganlah gelisah hatimu. Saudara, ayat ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa keadaan apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita mau menaruh percaya kepada Tuhan. Artinya bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidup ini, sehingga dikatakan janganlah gelisah hatimu. Ayat ini juga pun memberi pengertian kepada kita bahwa Tuhan menjadi jaminan di dalam kehidupanmu. Sekali lagi, Tuhan menjadi jaminan dalam kehidupan saudara dan saya untuk menghadapi hal-hal yang terjadi di luar sana. Apa terlebih saudara-saudara, hari-hari ini keadaan semakin membuat orang tambah takut, khawatir dan gelisah. Tetapi firman berkata, jangan gelisah hatimu. Saudara dikasihi Tuhan, saya tidak tahu keadaan apa yang saudara sedang hadapi, saudara, tetapi firman berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah di sini juga menunjukkan bahwa Dia mau agar saudara dan saya menaruh harap hanya kepadanya. Dia mau agar saya dan saudara untuk senantiasa terus mau hidup berserah hanya kepada Tuhan. Firman berkata, percayalah kepada Allah. Artinya kita tidak mau mengandalkan kekuatan diri, kekuatan apa yang ada di dunia ini, tetapi kita mau mengandalkan Dia, Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ku di sini adalah huruf besar yang menuju kepada pribadi Yesus. Mengapa kita mau menaruh percaya kepada Dia? Rasul Paulus bahkan memberikan sebuah penjelasan dalam Alkitab, sekalipun tidak melihat tapi percaya. Dan ini bicara tindakan iman di dalam kehidupan setiap saudara. Untuk kita mau menaruh percaya kepada Tuhan, percayalah kepada Dia, kepada Yesus, yang adalah jaminan di dalam kehidupan ini. Baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sehingga apa yang harus kita gelisahkan, apa yang harus kita takutkan dalam kehidupan ini, baik hari besok, karena Tuhan adalah jaminan di dalam kehidupan ini. Menaruh percaya kepada Dia yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Karakter kekristenan adalah satu kehidupan yang menaruh percaya kepada Tuhan. Sehingga di dalam tulisan firman Tuhan cukup jelas bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Dia Tuhan yang sanggup untuk melakukan perkara yang ajaib itu. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku, kepada Dia yang adalah Tuhan atas segala-galanya. Lalu ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara jemaat dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara berada di rumah. Perkataan ini ketika Yesus sampaikan kepada murid-murid menjelang Dia akan mati di kayu salib, lalu kemudian setelah kematiannya, kebangkitannya, lalu Dia naik ke sorga. Dalam tulisan firman Tuhan cukup jelas menulis bahwa ketika Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke sorga, dan Dia berkata, aku tidak meninggalkan engkau sendiri, aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu, tapi aku akan mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang menolong saudara, yang menolong kita. Maka itulah sebabnya, kayak saya katakan tadi, kita tidak takut, kita tidak gelisah. Mengapa? Karena ada Roh Kudus yang menyertai saya, menyertai saudara-saudara sekalian, kemanapun saudara-saudara pergi. Puji Tuhan. Sehingga pada kesempatan yang terbatas ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu, seperti tadi di awal saya katakan, persoalan pergumulan apa yang saudara hadapi.
Saya yakin Tuhan yang tahu keadaan yang saudara sedang hadapi. Iya, kegelisahan apa yang saudara sedang hadapi, saya tidak tahu, tetapi Tuhan yang lebih tahu. Amin, saudara-saudara. Mari kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau menaruh percaya kepada Dia, sebab segala sesuatu tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Ketika kita mau menaruh percaya sungguh-sungguh kepadanya, ketika kita mau mengandalkan Dia dalam segala perkara, dalam segala hal, karena Dia Tuhan yang sanggup. Puji Tuhan. Saudara-saudara jemaat dikasih Tuhan, baik dalam kehidupan pribadimu dan kehidupan keluargamu, baik kehidupan masa depanmu, kehidupan keluarga dan anak-anakmu, kita mau tetap mempercaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan di atas segala-galanya yang memberikan jaminan di dalam kehidupan ini, sekarang sampai selamanya. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Walaupun singkat saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, saya percaya Roh Kudus memeteraikan dalam kita untuk kita mau mengerti setiap apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dimanapun saudara berada. Tuhan berkati saudara dalam pekerjaan, dalam mata pencarian, kehidupan keluarga, dan perlindungan Tuhan terus nyata dalam kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kami memerlukan Engkau senantiasa, karena di dalam Engkau ada jaminan, sehingga kami tidak takut, kami tidak gelisah, walau keadaan apapun yang terjadi. Karena Tuhan yang memberikan jaminan hari besok yang penuh dengan segala pengharapan. Itu janji Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Tuhan yang lebih tahu dan mengerti keadaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jaminan dalam kehidupan mereka. Mereka yang sakit sembuhkan, yang lemah beri kekuatan, yang mengalami masalah dan pergumulan hidup Tuhan berikan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sumber segala berkat memberkati mereka. Baik berkat jasmani, berkat rohani, sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan jadi bagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saya untuk keluarga saudara yang ada di rumah. Amin.